Oke, balik lagi dengan gue Johan Erwin di channel Lucuan. Ya, dan kali ini gue bakal bacain ya suatu kisah berita tentang yang lagi viral ya, yaitu tragedi di Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah ya, yang indah, namun juga dikenal ganas dan penuh tantangan. Bagi para pendaki, Gunung Slamet ini bukan sekedar tujuan cuy ya, tapi juga sebagai ujian fisik, mental, dan juga kesiapan. Namun pada akhir 2025 ya, akhir Desember ini, Gunung Slamet ini menjadi saksi sebuah kisah yang berakhir duka cuy. Dan sampai saat ini itu masih banyak menyisakan pertanyaan ya di benak publik dan juga netizen ini. Jadi dalam kisah ini ada satu korban bernama Syafiq Ridan Ali Razan, seorang remaja 18 tahun asal Magelang. Pada tanggal 27 Desember 2025, Syafiq ini melakukan pendakian Gunung Slamet bersama satu orang temannya, yaitu Himawan. Mereka memilih pendakian tektok, yaitu adalah naik dan turun dalam satu hari tanpa rencana menginap ya. Beda ya, ini tektok bukan TikTok ya. Jadi tektok itu intinya dia naik ya, melakukan pendakian gunung, di sana tidak ngecamp, tidak nginap, dan langsung turun ya. Jadi ditargetkan cuma satu hari naik turun. Tapi keputusan ini ya yang telah menjadi krusial cuy, yang menjadi bencana. Dalam perjalanan ini ya, kabarnya Himawan ini mengalami kram kaki dan tidak sanggup melanjutkan pendakian. Ia berhenti di satu pos. Sementara Syafiq memutuskan turun sendiri untuk mencari bantuan. Namun, itu terakhir kalinya Syafiq Ali terlihat dan ia tak pernah kembali. Kemudian berita hilangnya mereka langsung menyebar ya ke pos-pos dan langsung dilakukan pencarian. Syafiq dan Himawan dinyatakan hilang di Gunung Slamet ya. Dan tim SAR gabungan, relawan, dan aparat mulai melakukan pencarian. Hari demi hari berlalu, cuaca buruk, medan ekstrim, kabut tebal. Ya benar, emang itu adalah kondisi sekarang ya, yang di dekat dengan Gunung Slamet ya. Tempat tinggal gue di Cilacap itu nggak jauh dari Gunung Slamet cuy. Paling ya ada ya mungkin sekitar berapa puluh kilometer gitu ya. Dan cuacanya emang tidak menentu. Terkadang pagi panas, siang mendung, sore hujan, malamnya bisa hujan lebih lebat, bisa terang, bisa panas. Seperti itulah keadaannya cuy. Apalagi di atas gunung ya, itu tambah tidak menentu. Pencarian itu berlangsung hingga 17 hari. Himawan ditemukan selamat, namun naas Syafiq masih belum ditemukan keberadaannya. Nah, disinilah mulai muncul tanda tanya publik. Beberapa relawan menyebut bahwa keterangan Himawan dianggap berbelit-belit dan tidak konsisten gitu. Ya kita nggak tahu ya, apakah dia berbohong atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Sekali sampai ke tengah itu tiba-tiba ada suara panggilan. Sampai ke tengah itu masih gimana? Kamu masih enggak? Apa kiri kananmu atau depanmu ada apa? Kamu masih mana? Cuma batu-batuan. Iya. Kamu dengar minta tolongnya dari kanan atau dari kiri? Dari kiri. Dari kirimu sebelah kiri itu asal muasal kamu jatuh itu yang kejuran sama vegetasinya. Habis vegetasi gitu ya, vegetasi habis vegetasi berarti ya. Tadi kamu dengar pas itu apa jalan sudah turun itu berarti ya. Berarti kamu dengarnya apa? Tak tolong atau gimana atau mana? Karena bapak bilang cuma minta apa? Ikut nama aku doang. Akhir kamu itu enggak ingat bahwasannya itu suaranya Ali gitu? Iya, suaranya Ali. Berarti kamu langsung cari Ali tuh? Iya, cari Ali di aliran air. Terus itu enggak dengar lagi suaranya. 2 kali.
tapi di aliran air sama ya, ininya di apa, di kayak tebing gitu, terus ininya ada vegetasi, berada di situ sama di aliran air. Informasi arah, posisi, dan kronologi dianggap kurang membantu pencarian. Nah, netizen mulai bertanya-tanya nih, apa ada informasi yang terlewat? Mengapa sih area yang disisir berulang kali baru menemukan korban di hari ke-17? Gitu kan. Nah, namun hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi nih yang menyebut bahwa Himawan bersalah secara hukum. Pihak berwenang meminta publik tidak berspekulasi berlebihan ya. Jadi jangan menghujat Himawan terus ya. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2026, jenazah Syafiq akhirnya ditemukan di lereng selatan Gunung Slamet, di dekat jalur yang sebelumnya telah dilewati tim pencari. Nah, ini nggak tahu ya, apa mungkin pas pertama sebelumnya itu tertutup oleh kabut atau tertutup oleh dedaunan, atau mungkin ada hal-hal mistis gaib ya yang udah sering terdengar ya di gunung gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Dan evakuasi baru bisa dilakukan keesokan harinya karena kondisi medan dan cuaca. Kabar duka ini mengguncang keluarga dan juga publik, cuy. Awalnya beredar nih bahwa informasi di lapangan ya, bahwa Syafiq ini diperkirakan meninggal sekitar 4-5 hari sebelum ditemukan. Dan ini disampaikan oleh relawan ya yang menemukan almarhum Syafiq ini. Dia bisa mengatakan seperti itu karena melihat dari kondisi jasadnya yang masih bagus, tidak ada pembusukan, tidak ada pembengkakan gitu ya. Jadi dia berspekulasi bahwa baru meninggal sekitar 5-7 hari. Memang korbannya sepertinya baru saja meninggal. Ya, jadi perasaan estimasinya sekitar 5 hari atau 4 hari karena tubuhnya yang sudah saya lihat fotonya itu dan dokumentasinya itu memang masih bagus, jadi dia terkena hipotermia. Jadi dia sempat melepaskan celana, tapi celananya hanya sampai dengkul yang dibuka dan cecerannya memang yang terlepas semua, kaos kaki sepatunya dilepas, celananya dilepas sampai sedengkul gitu. Tentu saja keterangan ini menjadi perdebatan ya di kalangan netizen ya, karena dengan adanya pernyataan ini banyak yang menghujat si Himawan ini. Banyak yang bilang seperti ini, coba kalau si Himawan ini kasih keterangannya lebih jelas, pasti ditemukan masih hidup gitu. Ada juga yang bilang kasihan banget ya, berarti 2 minggu ini dia berjuang sendiri. Ya kita nggak tahu ya. Namun setelah dilakukan visum medis, muncul keterangan baru nih. Syafiq diduga telah meninggal sekitar 15 hari sebelum jasad ditemukan. Nah, tentu perbedaan informasi ini kembali memicu pertanyaan publik, cuy. Jika korban sudah meninggal lebih lama, mengapa baru ditemukan sekarang? Apakah ada faktor alam, medan, atau informasi yang membuat jasad sulit terdeteksi? Kita nggak tahu, cuy. Kita nggak tahu itu medan di alam seperti apa, cuy. Kita nggak tahu. Dan hingga kini perbedaan estimasi tersebut belum bisa dijelaskan secara detail ke publik. Karena ya kita juga nggak tahu ya, karena di gunung banyak yang bilang yang ada yang mistis seperti itu pun kita juga nggak tahu ya itu mau benar, itu apakah benar atau tidak gitu ya. Dan berkembang pula ya berita dan juga spekulasi dari netizen ya bahwa
kematian Syafiq Ali ini ada campur tangannya oleh Himawan. Ya, karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh netizen. Namun hasil visum menyampaikan bahwa Syafiq itu meninggal akibat hipotermia. Dan diperkuat juga dengan posisi jenazah saat pertama kali ditemukannya, dalam posisi meringkuk, terus juga celana sudah agak diturunkan. Itu sudah tanda-tanda seperti kedinginan hipotermia gitu ya. Apalagi di Gunung Slamet itu cuacanya ekstrim, sendirian dan tanpa perlindungan yang memadai, cuy. Bisa kalian bayangkan nggak sih gitu lah. Sebuah resiko yang nyata ini, tapi sering diremehkan oleh para pendaki pemula, cuy. Di tengah duka dan kabar simpang siur yang beredar, keluarga Syafiq menunjukkan sikap yang luar biasa. Ayah Syafiq menyatakan tidak menyimpan dendam dan bahkan menganggap teman anaknya ini, si Himawan ini, sebagai bagian dari keluarganya. Sikap ini menuai rasa hormat dari banyak kalangan ya, apalagi netizen. Dan ini sangat patut dicontoh sekali, cuy. Kedepannya, karena Mas Himawan adalah sahabat Ali, maka kami pun akan menganggap Mas Himawan itu adalah sebagai anak kami. Jadi jangan sungkan ya Mas Himawan, jangan malu, nanti tetap main ke rumah, dan Anda jangan di rumah sendiri ya. Tetap nanti kami pun keluarga dari Ali akan menyayangi Himawan. Kisah Syafiq ini bukan sekedar cerita pendaki hilang ya. Ia adalah pengingat bahwa gunung bukan tempat untuk menentang ego. Pertama. Kemudian informasi sekecil apapun bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Jadi jangan remehkan sedikit informasi. Jangan pernah remehkan. Dan di balik setiap tragedi seperti ini, yang harus kalian ingat, akan selalu ada keluarga yang kehilangan. Jadi kalau kalian mau mementingkan ego kalian, misalnya kayak ada teman yang mungkin sakit atau apa, terus kalian tinggalkan, kan harus ingat, cuy, dia punya keluarga di rumah. Kalau ada apa-apa dengan dia, bagaimana keluarganya itu? Mungkin banyak pertanyaan ya yang belum terjawab. Namun ada satu hal pasti, Gunung Slamet telah mengajarkan kita harga dari sebuah kesiapan. Semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Dan untuk Bro Himawan, semoga mentalnya akan segera pulih ya, dan bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, cuy, agar tragedi seperti ini jangan berulang lagi gitu ya. Jangan sampai terulang lagi ya. Dan buat para pendaki, siapkan fisik kalian, mental, persiapan, dan yang terpenting jangan pernah ego, jangan pernah egois. Oke? Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Thank you pada udah nonton, udah like, udah komen. Thank you banget. Aku cuma bisa mendoakan semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. See you next video. Bye.